dipersembahkan oleh Tawarie, taware, rarie, tawarie. ...200 hingga 300 orang. Nggak bisa ngeliat apa-apa, tertutup kabut. Jadi harus hati-hati banget. Selamat datang di Kabupaten Mimika. Saat ini saya sedang berada di alun-alun kota Kuala Kencana untuk menyaksikan investasi sosial PT Freeport Indonesia, budaya berkeliling di Tembagapura, melihat proses tambang di bawah tanah, dan juga berkelana melihat area pasca tambang yang ada di Grasberg. Juga saya akan melihat talenta-talenta muda yang ada di Papua. Ikuti terus perjalanan saya di Kabupaten Mimika dalam Kelana Indonesia. Di belakang saya ini ada stadion yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia dalam pengembangan SDM di bidang olahraga yang terletak di Mimika Sport Complex. Dan saya mau melihat adik-adik yang sedang melakukan kegiatan olahraga yang tergabung dalam Papua Football Academy. Saat ini di belakang saya ada sejumlah siswa Papua Football Academy yang sedang berlatih sepak bola dan mereka tergabung dalam skuad U14. Totalnya ada 30, plus saya 1, jadi 31 nih. Nah, langsung saja kita bincang-bincang dengan coachnya. Coachnya di belakang tuh ada Coach Wolf, geng Pikal. Coach! Coach! Nampaknya lagi sedang serius berlatih. Kita panggil lagi ya. Udah datang Coach. Apa kabar? Wah, kayaknya lagi sibuk ya. Biasanya mereka di latihan berapa kali sehari? Kita latihan di PFA sebetulnya Senin sampai Sabtu 6 kali seminggu. 6 kali seminggu, Yes. Dalam sehari sekali? Apa Sekali, 2 kali? 1 kali sehari, waktunya antara 1,5 sampai 2 jam. Oke, ini rekrutmen yang pertama atau udah ada sebelumnya nih? Ini yang rekrutmen pertama. Kita bulan Mei, kita seleksi 30 anak dari 3 kota, Timika, Jayapura, dan Merauke. Untuk tahun depan kita rencana tambah lagi 3 kota lagi, Nabire, Serui, sama Biak. 3 kota lagi, dan kita rencana tambah lagi 30 anak. So akhirnya untuk tahun depan mudah-mudahan kita punya 60 anak. Wah, luar biasa. Jadi rencana ke depannya nih kalau misalkan udah berjalan lancar, udah banyak rekrutmennya nih, apa nih Coach untuk visi misi ke depan? Ya, visi misi ke depan kita buka pintu untuk banyak anak jadi pemain profesional. Langkah pertama ke Akademi Liga 1 Indonesia atau langsung ke luar negeri, ya kan, misalnya bagus kan? Bagus. Ini tujuannya untuk kita Untuk menyaring bibit-bibit muda ya. Yes. Di Mimika Sport Complex juga terdapat cabang olahraga lain seperti atletik dan basket. Semoga kontribusi PT Freeport Indonesia dapat terus menunjang kejayaan sepak bola di tanah Papua. Sekolah Asrama Taruna Papua adalah salah satu sekolah berpola asrama terbesar di Papua. Dengan menampung masyarakat dari 2 suku besar dan 5 suku kekerabatan. Sekolah ini juga termasuk ke dalam investasi sosial PT Freeport Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia. Kontribusi dari stakeholder PT Freeport Indonesia sangat luar biasa. Bukan hanya soal pendanaan juga, PT Freeport Indonesia memberikan dukungan edukasi lewat program-program yang baik seperti program Alam Lestari.
yang memberikan kesempatan kepada siswa kami untuk belajar mencintai tentang alam. Oke, untuk visi misinya sendiri ini gimana Pak? Oh ya, tentu dalam membangun pendidikan di tanah Papua ini kami memiliki visi yaitu menjadi institusi yang unggul dalam bidang pendidikan dengan mengintegrasikan beberapa nilai yang saya sangat yakin nilai ini mempengaruhi dan akan sangat membantu proses pendidikan. Yang pertama nilai kebenaran, kebajikan, serta iman. Dengan misi utama kami adalah bagaimana mencerdaskan dan mensejahterakan anak-anak Amume dan Kamoro serta 5 suku kerabat lainnya yang ada di tanah Amungsa bumi Kamoro. Karena berbasis asrama, tentu sekolah ini juga memiliki fasilitas seperti kamar hingga kebutuhan pangan yang sehat. Di sekolah ini, para murid dibiasakan untuk berbaris one-line handbag sebagai simbol ketertiban dan disiplin. Mengenai tentang kurikulum dan kesiswaan sendiri ini, seperti apa nih Bu? Kami juga punya satu kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kehidupan kontekstual Papua. Sampai dengan sekarang ini, kami menggunakan kurikulum Merdeka Belajar itu dengan metode revolusi belajar, di mana anak tidak saja di kelas, tetapi 60% berproses di luar. Program-programnya apa aja tuh Bu? Ya, program kami ini ekstrakurikuler sendiri, itu ada 37 cabang. Program yang lain, yang unggulan kami juga itu Teachcast with Oxford. Kenapa harus Teachcast, pembelajaran langsung dari guru di Oxford? Karena second language dari Papua adalah bahasa Inggris dalam Otsus. Sehingga kami inovasi, kreatif, kami mempersiapkan anak dari kelas 3 SD. Mereka sudah harus berbahasa Inggris. Dan IT, itu anak-anak kami menggunakan komputer untuk anak kelas SD, sedangkan SMP sudah menggunakan laptop. Fasilitas Sekolah Asrama Taruna Papua juga terdapat lab bahasa, studio, laboratorium, hingga edukasi mengenai satwa yang dilindungi. Yang tidak kalah penting, Sekolah Asrama Taruna Papua sangat mendukung bakat dan keterampilan para murid, sehingga mereka mampu menggali potensi diri untuk masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah adik Andre, siswa teladan yang menjuarai ajang modeling dan Olimpiade IPA. Wah, bisa dua-duanya gitu. Gimana ceritanya nih? Pertama, kami dari sini, dari Kabupaten Timika ada mengadakan lomba modeling mencari talenta anak. Dan saya salah satunya dipilih untuk mengikutinya. Dan kami, di sana kami melomba, ya dari nilainya. Dan puji Tuhannya saya bisa lolos ke tingkat nasional di Jakarta. Dan di sana saya juga mendapatkan juara harapan 1. Semoga sukses terus ya, Andre. Ya. Kurang lengkap rasanya berkelana di Papua tanpa mengulik budaya lokal yang unik. Berangkat dari investasi sosial PT Freeport Indonesia di bidang budaya, hal ini patut untuk diulik. Di Kabupaten Mimika terdapat suku Kamoro yang memiliki karya dan budaya yang begitu artistik dan menarik. Pak Lulu, tadi kan kita udah jalan-jalan tuh ngeliat galeri, ada beberapa ukiran yang memiliki arti tersendiri. Ya, ada story behind. Ada story behind-nya gitu kan. Nah, aku tuh pengen tahu nih sebenarnya suku Kamoro ini adanya di Papua bagian mana nih? Di bagian tengah pesisir selatan Papua. Di Kabupaten Mimika. Kalau suku Kamoro memang kita kaya akan budaya ya. Kita ada ukiran, ada tarian, ada nyaman. Terus ritual adat, nyanyian. Jadi apa tuh artinya dari setiap ukiran? Contoh ini deh, ini mungkin nih. Ini sedang ukir Motif kulit buaya. buaya. Sedangkan yang ini adalah jari-jari kepiting. Jadi setiap makna yang kita masukkan di dalam ukiran itu makanan sehari-hari orang Kamoro. Sedangkan Bentuk alat musiknya ini? Alat musik ini setiap orang Kamoro kalau masuk hutan mereka ambil kayu utuh.
Mereka lubangin dengan kulit kerang yang tajam. Nah tadi ini juga aku lihat itu apa sih, tameng ya? Itu Ya, tameng yang itu diukir tameng, itu ya? ya. Terus itu pakai pewarna, aku lihat pewarnanya pewarna dari tumbuh-tumbuhan tuh buah apa sih? Kalau yang daun sebelah ujung yang hijau itu namanya kanaimuta. 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 Sedangkan yang kayak sejenis rambutan itu, Iya. itu namanya watae. Watae. Iya. Memang tujuan daripada Yayasan Marmowe kita ini, kita mencoba untuk preservasi ya, mempertahankan budaya Kamoro seasli mungkin. Kalau tadi tarian-tariannya tuh gimana tuh? Tarian Kayaknya tadi, itu tarian apa itu? tarian bikau. Bikau itu biasanya kami ada perarakan, ada tari di atas perahu. Jadi kami biasa pakai bikau itu untuk kami pindah. Oke, berbicara tentang suku Kamoro, ini apa kontribusi dari PT Freeport sendiri untuk melestarikan suku Kamoro ini? Jadi mulai dari operasional kerja kita, terus fasilitas kami yang harus kita ini turun lapangan ya, namanya Iya, preservasi, kita harus dekat dengan masyarakat. Kita turun lapangan, semua fully funding dari PT Freeport. Jadi itu sumbangsinya banyak juga gitu. besar sekali, karena kalau kami tidak ada, sebetulnya kan tidak ada yang membantu seniman Kamoro ini untuk tetap mengukir, tetap menganyam seperti itu. Kan tadi saya lihat ini menarik sekali nih, pakai baju adat sambil nari-nari. Boleh nggak aku nyobain? Boleh, nanti kita Ada bajunya? siapkan. Ada. Aduh, Kita ya udah. siapkan. Baik deh kalau kita langsung cobain aja. Boleh. Tawarie, taware, rarie, tawarie. Putar. Tawarie, taware, rarie, tawarie. Mauni, 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 kau more, ya kau mauni, 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 oh. Menambang adalah cara kami mencintai Ibu Pertiwi. Kami menambang untuk membangun peradaban, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik lagi. Kami menjaga kekayaan tambang yang dimiliki dengan bekerja sepenuh hati. Dan kami menghargai kekayaan itu dengan memberikan yang terbaik untuk putra-putri negeri. Holding Industri Pertambangan Mine ID, menambang untuk peradaban. Pertambangan di PT Freeport Indonesia saat ini dilakukan melalui metode underground mining. Dengan adanya digital advance technology dapat menunjang efektivitas pertambangan di bawah tanah. Aktivitas pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia kurang lebih berada di sekitar 1.700 meter dari permukaan tanah. Dengan risiko yang cukup tinggi, tentu teknologi berperan penting dalam kelancaran dan juga keselamatan pekerja. Pertambangan saat ini itu sudah dibilang maju dan modern ya. Dengan kondisi yang ada, tantangan operasi yang ada, tentunya kita memanfaatkan atau kita menggunakan teknologi-teknologi terupdate untuk bisa menambang secara aman, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Ini pengoperasiannya seperti apa, Pak? Jadi secara umum penambangan bawah tanah di PT Freeport Indonesia itu menggunakan metode block caving, di mana metode block caving ini kita melakukan pemotongan badan biji dalam bentuk blok-blok yang besar
dengan cara peledakan sehingga badan biji itu akan jatuh dengan beratnya sendiri. Biji yang sudah runtuh itu kemudian akan jatuh ke titik-titik penarikan di level ekstraksi. Kemudian biji yang sudah jatuh di titik penarikan ini akan diangkut secara manual ataupun dengan secara remote tergantung pada kondisinya. Dimasukkan ke saluran biji untuk dijatuhkan ke level pengangkutan atau level haulage. Kemudian akan diangkut baik menggunakan trek ataupun juga kereta. Kereta ini yang dioperasikan secara remote juga dari sini. Dan selanjutnya akan dibawa ke mesin penghancur atau yang disebut dengan crusher. Kemudian dikirim lewat ban berjalan ke pabrik pengolahan kita di permukaan. Kemudian dari situ biji ini diolah sehingga menghasilkan konsentrat. Dan dari konsentrat itu kemudian dikirim ke pabrik pengolahan untuk dimurnikan dan menghasilkan katoda tembaga. Kita juga memiliki kereta listrik tanpa awak yang dioperasikan dari ruangan kemudi di tambang bawah tanah. Dari luar, keretanya kita operasikan di dalam untuk mengangkut biji-biji yang sudah ditambang atau biji tambang untuk dibawa ke mesin penghancur batuan. Satu lagi kita itu ada yang namanya seismic monitoring system untuk memastikan kita bisa menambang di kedalaman dengan aman tanpa mencelakai karyawan kita. Kalau untuk menggunakan jaringan 5G apa sudah diterapkan juga atau gimana Pak? Itu kita lakukan trialing konsep. Intinya kita membuktikan bahwa 5G ini bisa digunakan untuk mengoperasikan tambang secara lebih aman lewat sistem kendali jarak jauh. Rock breaker juga ada di control room ini. Ini salah satu contohnya. Jadi rock breaker juga kita operasikan secara remote untuk menghancurkan batuan tambang yang ukurannya lebih besar daripada ukuran yang ada pada saringan. Sebelumnya itu kita ada orang di dalam tanah yang mengoperasikan alat ini. Keterpaparan karyawan kita terhadap debu tambang yang tinggi tentunya kan berbahaya bagi kesehatan. Sehingga kita putuskan untuk dikeluarkan dari tambang, mengoperasikan alat ini dari luar, tetapi bisa dilakukan juga dengan aman dan efektif. Sebelum kita memasuki area pertambangan bawah tanah, ada safety induction yang harus kita pahami terlebih dahulu. Perlengkapan alat perlindungan diri untuk tambang bawah tanah memiliki beberapa perbedaan dibandingkan APD tambang pada umumnya, yakni memakai belt yang terikat langsung dengan SAVOX atau alat bantu pernapasan mandiri, serta helm yang dilengkapi dengan lampu bawah tanah. Perjalanan menuju tambang bawah tanah membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggunakan bus tambang. Saya akan melihat beberapa fasilitas PT Freeport Indonesia yang dapat memudahkan aktivitas penambang dan kesejahteraan karyawan. Salah satunya di belakang saya ada shaft atau lift yang biasa digunakan oleh karyawan untuk transportasi serta logistik. Tingginya mencapai 355 meter dan memuat kapasitas 200 hingga 300 orang. Luar biasa ya. Untuk menjamin keselamatan bekerja, lift ini tidak diperkenankan untuk digunakan oleh karyawan jika sedang mengangkut logistik penambang. Lalu, operator lift ini harus karyawan yang terlatih dalam penggunaan kode Morse untuk berkomunikasi. Walaupun jauh di bawah tanah, kualitas udara tetap diperhatikan dengan terdapat ventilasi udara yang terus beroperasi sehingga kebutuhan oksigen pada penambang dapat terpenuhi dan aman. Bahkan PT Freeport Indonesia juga mengedepankan kebutuhan rohani pekerja dengan membangun masjid dan gereja terdalam yang ada di Indonesia. Dengan kedalaman sekitar 1.760 meter di bawah permukaan tanah menjadi bukti bahwa kesetaraan, toleransi, dan kenyamanan pekerja sangat diperhatikan oleh PT Freeport Indonesia. Setelah seluruh proses pertambangan selesai, sebagai bentuk good mining practices, sebuah perusahaan tambang wajib untuk mereklamasi area yang terdampak. Untuk itu, ikuti terus perjalanan saya dalam berkelana ke pusat reklamasi PT Freeport Indonesia dan area yang sudah direklamasi. Dari ufuk timur Nusantara, semangat kami untuk mendedikasikan diri pada negeri terus bersinar. Menempa generasi penerus bangsa untuk maju bersama membangun bangsa yang berdaya.
menjadi yang terdepan memimpin inovasi pertambangan untuk terus melakukan produksi yang aman dan berkelanjutan. Dari timur Indonesia, dari tambang bawah tanah terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia akan terus berkarya memberi nilai yang bermakna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari ufuk timur Nusantara, semangat kami untuk mendedikasikan diri pada negeri terus bersinar. Menempa generasi penerus bangsa untuk maju bersama membangun bangsa yang berdaya. Menjadi yang terdepan memimpin inovasi pertambangan untuk terus melakukan produksi yang aman dan berkelanjutan. Dari timur Indonesia, dari tambang bawah tanah terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia akan terus berkarya memberi nilai yang bermakna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di Kabupaten Mimika, area yang terdampak aktivitas pertambangan terbagi menjadi dua area, yakni area lowland atau daratan rendah dan highland untuk daratan tinggi. Pengendapan tailing di area lowland dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan serta manfaat ekonomi secara berkelanjutan, meliputi pertanian, keanekaragaman hayati, perkebunan, dan tentunya perikanan. Pak Robert, halo. Lagi ngasih makan ikan ya? Iya. Daerah reklamasi ini memang sengaja untuk dibangun pengembangan keanekaragaman hayati atau gimana nih Pak nih? Iya, tailing itu sendiri kan sisa dari proses produksi PT Freeport Indonesia. Dan di dataran rendah ini menjadi salah satu limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Dan sampai dengan saat ini aman untuk dimanfaatkan. Secara tanggung jawab perusahaan, tailing itu kita kembalikan fungsi ekologinya. Dan untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat, kita lakukan kajian untuk dijadikan lahan produksi. Salah satunya kolam ikan ini. Kan ada riset apa lagi Pak yang dilakukan untuk pengembangan keanekaragaman hayati Pak? Selain kolam ikan ada budidaya tanaman pertanian dengan berbagai jenis tanaman sayuran kita kembangkan pada lahan tailingnya. Baik, Pak ini saya udah bawa serokan nih, langsung aja nangkap ikan nih. Oh Pak, silakan, ya? silakan. Saya mau nyoba ini nangkap ikan nih Pak nih. Cara ngambilnya gimana nih Pak nih? Langsung aja nih, gede banget nih Pak. Ada yang gede, ada yang gede. Nah, wah, dapat yang gede nih Pak. Ini kita mau dicoba makan? Dimasak ya Pak ya? Dibakar. Enaknya diapain Pak? Dibakar. Iya. Dibakar ya. Nah ini biasanya hasil-hasil ini dikemanain Pak nih? Kalau sampai saat ini kita tidak boleh memperjualbelikan, kita kembangkan untuk bibit. Bibitnya nanti kita bagi ke masyarakat di sekitar area kerja. Ayo kita bakar. Nih berapa kilo nih beratnya nih? Aduh, ini mau dimasak nih. Kita bakar ya Pak ya? Ayo. Ayo Pak. Tadi Bapak singgung juga banyak hasil-hasil pertanian, apa aja tuh Pak? Iya, di sebelah sana itu ada sayuran juga yang banyak. Sayuran apa aja tuh Pak? Ada sayuran kacang panjang, ada terong, ada sayuran daun-daun. Ayo kita petik. Ya enak tuh Pak, buat sama-sama makan dengan ikannya ini. Mantap! Ayo. Untuk menemani makan ikan bareng Pak Robert, saya ingin memetik secara langsung sayur-sayuran yang ditanam di pusat reklamasi, seperti kacang panjang, sayur terong, dan juga cabai untuk dijadikan sambal. Jika sudah, saatnya kita menikmati ikan dan semua bahan yang kita petik. Pak, ini hasilnya ini kan enak-enak semua nih, dari ikan, sayur-sayuran. Kele itu sendiri tuh kandungannya kan batu tuh, gimana caranya bisa menyuburkan tanaman dan pertanian seperti ini? Jadi kalau asal mulanya kan tailing itu batuan yang berubah bentuk dari batu menjadi pasir dalam proses produksi. Nah, untuk membuat dia subur, kita menanamnya wajib menggunakan kompos. Komposnya sendiri kita produksi dari hasil tanaman yang ada di sekitaran kita. Ya, salah satu contohnya adalah eceng gondok yang tumbuh di sekitar area daerah pengendapan tailing. Ada banyak kolam-kolam di sana. Eceng gondok itu kita kumpul, kemudian kita proses dekomposisi menjadi kompos yang selanjutnya kita pakai untuk menanam di lahan tailing. Oh iya, jadi memang harus pakai pupuk juga ya? Iya, karena dia batuan yang notabene sangat miskin dengan unsur hara,
sehingga perlu dikasih kompos. Jadi harus pakai tambahan pupuk ya? Betul. Yang pasti aman dari logam berat. Walaupun di area endapan tailing, area pusat reklamasi ini juga memiliki kualitas udara yang baik. Kalau kupu-kupu ini memang sengaja kami tangkarkan karena salah satu yang kita gunakan sebagai indikator kebersihan lingkungan. Oh, jadi itu salah satu indikator bahwasanya lingkungannya bersih gitu ya? Wah, pantesan Kalau kupu-kupu ini kan untuk kebersihan udara. Iya, banyak banget kupu-kupu dari aku lihat berterbangan, makanya penasaran nih pengen lihat ke sini. Ini salah satu yang dilindungi, kupu-kupu yang dilindungi. Iya. Ini jenis apa tuh, Pak? Ini kalau di sini kami menyebutnya kupu-kupu sayap burung. Cantik ya? Itu kalau yang itu jenisnya dilindungi. Beralih ke area highland atau daratan tinggi, kegiatan reklamasi juga terus dilakukan terutama di area Grasberg yang sejak 2020 sudah berhenti beroperasi. Untuk mencapai Grasberg, saya terlebih dahulu melewati kota tambang Tembagapura. Dari Tembagapura, saya lanjut menuju tram station untuk naik ketinggian selanjutnya. Tram 1 yang dibangun pada tahun 1971 untuk menuju ke atas ke area tambang terbuka. Dan ini kita berada di ketinggian 2.847 mdpl menuju ke 3.500 mdpl. Ini kita sudah berada di ketinggian 3.500, banyak banget kabut ya. Dan untuk menuju ke Grasberg kita harus menggunakan bis ini. Jadi kayak udah mulai sesak nafas, udah mulai oksigen berkurang. Jadi harus pelan-pelan menghemat oksigen. Ini kita udah di Grasberg dan area reklamasinya ada di sana. Cuman karena kabutnya itu tidak menentu, kadang cerah. Tadi tertutup semua, nggak kelihatan belakang. Nah ini mumpung lagi kelihatan, jadi kita akan lihat-lihat dulu ya sekitar area sini. Proses reklamasi di area Grasberg ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah limestone capping, yakni penyiapan lahan yang akan direklamasi. Kedua, lime reject spreading, merupakan penyiapan lahan lebih lanjut dengan meratakan lahan menggunakan alat berat. Jika sudah, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu penanaman. Pada ketinggian 4.250 mdpl, ekosistem tumbuhan yang dapat tumbuh adalah alpine dan subalpine, seperti spesies serumput lokal yang bernama Deshamsia closi. Keempat, merupakan pemupukan. Khusus pada area yang berbentuk lereng, pemupukan dilakukan dengan cara hydroseeding dengan mencampur bibit dan air lalu disemprotkan ke area yang ingin direklamasi. Terakhir merupakan pemantauan lahan secara berkala. Nah di sini data-data yang diambil adalah mereka lihat nih area covering berapa jumlah tanaman yang sudah tumbuh setelah sekian lama gitu Bu. Setelah itu juga mereka pantau di situ ada salah satu alat sana Bu, bisa mereka pantau pH tanah untuk area di sekitarnya Bu. Yang mereka ukur biasa rata-rata misalnya ukur tinggi tanaman, tutupan tajuk. Setelah itu mereka perhatikan juga apakah ada jenis-jenis baru yang hadir di plot pemantauan. Mulia dan berharga, dua kata bermakna bagi usaha untuk kembali menaruh jiwa di area yang terdampak. Menepis stigma bahwa tambang hanya perusak tanpa ada tanggung jawab. Tambang merupakan sasana Tuhan untuk manusia manfaatkan dengan pegangan bahwa nyawa alam harus dikembalikan. Berakhir sudah cerita saya dalam berkelana di Kabupaten Mimika. Pengalaman yang luar biasa bisa melihat investasi sosial PT Freeport Indonesia. Belajar budaya, melihat proses tambang di bawah tanah di Tembagapura. Semua ini merupakan coretan berharga bagi saya untuk menyaksikan pertambangan dalam perannya membangun peradaban. Dengan saya Kara Syam, tetap di Kelana Indonesia.